رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته وأهل بيته الطاهرين خصوصا إلى ساداتنا العلويين ومشايخنا النقشبنديين المحسنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا Syed Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Wasih مؤلف هذا الكتاب وإلى حد الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa hassasahu bihamdihi wa jajabahu ilaihi bisabiqil inayah wa ashkuru anna manna alaina bil imani bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah ووفقنا لمتابعة سنته والبهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في جهر أبي السور وعلى آله وصحبه في سبيل النور. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah silaturahmi majelis zikir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, taufik dan hidayah serta inayahnya jualah. Pagi hari ini, hari Jumat, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah, dipilih oleh Allah, sehingga kita bisa hadir ke majelis acara silaturahmi. Hari ini kita ada permintaan pembacaan manaqib, kemudian kita dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan senantiasa karunia limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya dicurahkan Allah kepada kita pada taat, dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa guru-guru kita. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang lagi sakit. Semoga Allah mengangkat setiap yang mendapatkan kesusahan. Allah berikan jalan keluarnya. Dan tidaklah kita keluar daripada tempat ini terkecuali semua doa kita, hajat kita, niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai nantinya hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah silaturahmi yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan majelis ta'lim kita, sedikit kita akan membaca manaqib. Di dalam satu hadis yang sering kita dengar dan kita baca, inda zikril awliya'i tanzilur rahmat. Tatkala dibaca manaqib walinya Allah, maka akan diturunkan rahmat. Mudah-mudahan berataan kita dengan menyebut kekasih-kekasih Allah, wali-walinya Allah, kita dicurahkan oleh Allah rahmat. Amin ya rabbal alamin. Syekh Salman Al-Madani adalah salah seorang walinya Allah, yang mana beliau wafat pada tahun 1189 Hijriah pada hari Arba tanggal 2 bulan Zulhijjah 1189 Hijriah.
Di dalam satu faedah membaca manaqib Syekh Saman Al-Madani, barang siapa yang membaca manaqib Syekh Saman Al-Madani setiap tahun sekali, apalagi hari wafatnya, maka Allah akan meluaskan rezekinya dan mengabulkan semua hajatnya dunia dan akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih di dalam keberkahan, di dalam karamah daripada seorang walinya Allah, kata sebahagian ba'dul arifin bahwasanya tidak akan meraih kesempurnaan di dalam pembacaan manaqib itu berupa rahmat terkecuali dia bisa mencontoh apa ada diri seorang walinya Allah. Jadi untuk bisa meraih keberkahan yang sempurna dan karamah yang sempurna, rahmat yang sempurna adalah bisa mencontoh daripada tabiat walinya Allah tersebut. Nah, di antara tabiat Tuan Syekh Muhammad Saman yaitu adalah punya sifat kasih sayang. Nah, jadi Syekh Saman Al-Madani punya sifat kasih sayang. Kasih sayang kepada orang alim, kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu, kasih sayang kepada orang-orang salih, dan mengasih sayangi kepada fakir dan miskin. Ini adalah tabiat Tuan Syekh Muhammad Saman. Maka pantaslah Sidin meraih pangkat yang sangat tinggi di sisi Allah, yaitu punya kemuliaan, punya karamah. Karena sesungguhnya orang yang mempunyai sifat kasih sayang sangat jauh daripada sifat-sifat yang tercela. Jadi orang yang punya sifat kasih sayang adalah orang yang terhindar daripada sifat-sifat tercela. Jadi bahasa kitanya, kadang mungkin orang itu bisa berkasih sayang kalau di dalam hatinya ada dendam. Kadang mungkin orang itu bisa berkasih sayangnya di dalam hatinya ada sifat hasad. Nah, tatkala orang itu bisa mempunyai sifat kasih sayang, maka sifat-sifat yang tercela tadi tidak ada pada jiwa seseorang. Maka pantaslah orang itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tabiat Tuhan si Muhammad Saman. Karena bahwasanya orang yang mempunyai sifat-sifat yang tercela itu kadang mungkin bisa berkasih sayang. Maka oleh karena itu bagi kita sebagai orang-orang pecinta daripada wali-walinya Allah, paling kada kita punya niat berusaha untuk punya sifat kasih sayang. Karena sifat kasih sayang ini kadang gampang. Iya, amal orang baik lawan kita, amal orang baik lawan kita gampang. Tapi di sini adalah sifat kasih sayang itu tidak hanya kepada orang yang baik lawan kita, akan tetapi juga orang yang kada setuju lawan kita, bahkan orang yang memusuhi. Nah, tatkala orang yang memusuhi, orang yang kada setuju lawan kita, sifat kasih sayang ini bisa memilah dan memilih. Nah, nang kaya inilah yang harus kita atasi. Karena tidak ada kata jahat
nang kada baik tatkala kita bisa mengasih sayangi sekalipun kepada orang-orang yang jahat. Jadi kada ada katanya itu kada bagus, dan kada ada juga nilai ruginya kita itu kada bagus tatkala kita bisa kasih sayang lawan orang lain. Maka oleh karena itulah si Saman Al-Madani di dalam manaqib beliau, di dalam ikhtisar manaqib ditulis di situ di antaranya sifat-sifat tabiat daripada Tuhan Sayyid Muhammad Saman Al-Madani adalah punya sifat kasih sayang, apalagi kepada orang yang baik, apalagi kepada orang-orang yang soleh. Itu lebih dianjurkan. Nah, jadi sifat kasih sayang ini adalah bahagian daripada tabiat wali-walinya Allah. Jadi tabiat walinya Allah itu secara umumnya kasih sayang, sekalipun lawan orang nang kada senang, sekalipun lawan orang nang kada suka. Seperti guru kita Al-Habib Haidarah itu sering memberikan hadiah kepada orang-orang yang kada dapat lawan sidin. Bahasa kasarnya sarik lawan sidin, tapi sering sidin berbuat baik. Nah, jadi sidin terkadang orang-orang yang kada senang, yang kada suka lawan sidin, tatkala orang itu mendapatkan musibah sidin dari dahulu bahasa kita jadi ma'ilah. Akhirnya orang-orang yang demikian merasa malu dan merasa supan, sehingga dia mengakui akan kebaikan daripada guru kita Al-Habib Haidarah. Sudah sidin kada ada, hanya mengetahui dan mengakui baiknya sidin lah. Akan tetapi sewaktu sidin masih ada, ya itulah memang itulah perjalanan. Jadi kada semua orang suka dengan kebaikan, dan kada semua orang juga benci dengan kemungkaran. Itulah masalah urusan dunia. Nah, jadi si Saman Al-Madani punya sifat kasih sayang. Nah, kemudian lagi tabiat Tuan Syekh Muhammad Saman yang harus kita jadikan renungan melawan kita adalah juga beliau adalah sedikit guring. Nah, ini tabiat sedikit guring diisi dengan ibadah. Kita kan kadang-kadang bisa sedikit guring, tapi gawian kita ada ibadah. Tetapi kalau si Saman adalah sedikit guring dengan ibadah, banyak beribadah. Kalau kita kan kebanyakan guring dulu, nah sedikit ya kita anak guring ini tumpang lah. Nah, kalau orang-orang soleh ini sedikit guring. Kata-kata ulama bisa sedikit membalik kata-kata itu yang sehingganya itu bisa menjadi dianggap lelucuan, padahal itu banyak kandungan maknanya. Seperti ujar sidin, si Saman wali-walinya Allah itu adalah sedikit guring. Jadi beda wali dengan kita itu sedikit saja perbedaannya, yaitu adalah kalau sidin sedikit guring, kalau kita sedikit guring. Nah, ini kan perlu dijadikan renungan ini. Bahasanya kan kayak bahasa lucu loh. Padahal ini adalah menyinggung kita. Tapi ngaranna kita nih orang dikutiaki aja di talinya ya masih kayak itu. Apalagi kalau disindir-sindir ada dahiran-hiran. Dikuciaki untuk beribadah ada hiran-hiran, apalagi disinggung-singgung ada pajangan.
Nah, tapi itulah anggarannya manusia sesuai dengan kelasnya. Nah, jadi si Saman Al-Madani itu adalah sedikit guring. Kalau kita ini adalah sedikit-sedikit guring, itu bang bedanya. Memang kita tuh kalau bisa jadi wali karena kita sedikit-sedikit guring. Kalau sidin sedikit guring. Kalau kita sedikit-sedikit itu pamang mau ulah kadi bisa jadi wali itu banyak muridnya, jadi sehingganya kadi bisa meraih. Jadi tabiat Tuhan Syekh Muhammad Saman, beliau adalah kasih sayang kepada semua makhluk terlebih yang kita sebutkan tadi, dan mempunyai tabiat dengan sedikit guring. Itulah sedikit di antara pembacaan manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani yang sehingganya berharap dengan pembacaan manaqib itu tadi bisa sudah memenuhi niat hajat atau najat seseorang yang punya niat untuk pembacaan manaqib Syekh Saman Al-Madani. Berharap keberkahan pembacaan manaqib Syekh Saman Al-Madani semua hajat kita, terlebih khusus yang punya niat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan majelis taklim kita halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sambungannya lah. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahwa percaya akan dikeluarkan segala mukmin yang mengasakan Allah Ta'ala dari api neraka. Ini bagian yang dihabarkan oleh Nabi semalam loh, yang dihabarkan oleh Nabi, yaitu pada hari ini Allah akan mengeluarkan semua mukmin yang ada di dalam api neraka. Catatannya inya masih beriman lawan Allah. Ini dihabarkan semalam, amun kada percaya apa yang dihabarkan oleh Nabi, maka keimanannya kada diterima. Oh, berarti selagi akan datang nantinya pasti bahwasanya Allah akan mengeluarkan orang mukmin yang berada di dalam api neraka selamanya ada keimanan kepada Allah. Nah, ini kaitannya ilmu tauhid. Jadi kayak apa saja siksaan di dalam api neraka, kalau inya beriman pasti dikeluarkan oleh Allah. Kemudian daripada disiksa hingga tiada tinggal di dalam api neraka itu seorang daripada mukmin dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena masanya bila sudah sampai masa yang kasihnya itu maka dikeluarkan oleh Allah nang orang yang beriman nang masuk ke neraka tadi, nang orangnya beriman masuk ke neraka sampai waktunya kayaknya dikeluarkan Allah dengan anugerah Allah. Nah, jadi orang masuk ke dalam surga atau diangkat daripada siksa api neraka itu karena anugerah Allah, bukan karena ibadah seseorang, bukan karena ibadahnya, akan tetapi memang bukan karena ibadah, tapi bahasa kitanya adalah dengan adanya beribadah itu Allah menaruh anugerah. Jadi jangan sampai kita salah memahamakan. Amun Allah hendak memasukkan ke surga, dimasukkan Allah hai, biar umpamanya kada beribadah, nah ini kada pas ini nih, maka itu tuh nah kada pas.
Jadi orang yang dilepaskan daripada siksa api neraka itu kena anugerah Allah. Nah, jadi yang dihabarkan oleh baginda Rasul adalah lepasnya daripada siksa api neraka bagi orang mukmin karena anugerah Allah. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan syafaat segala anbiya. Jadi wajib percaya bahwasanya nanti para anbiya memberikan syafaat. Syafaat itu yang kurang lebih kalau kita umpamakan ada di batang tubuh kita ini baju yang rapid lalu ditambah kurang lebih kayak itulah kurang lebih. Artinya mendapatkan syafaat itu masih, artinya orang itu masih lagi kada cukup untuk mendapatkan kelepasan daripada siksa api neraka, maka dibantu oleh syafaat para nabi tadi. Nah itu ngarannya amun desal kadeda beramal masa kali, apalagi kadeda iman masa kali, kada jangan memang kayak ini. Kenapa? Karena dasarnya kada ada. Dasarnya kada ada kayak panak dapat syafaat. Anak menambal ditambal kada jangan kada awal. Nah jadi kan yang pacang menambal itu pasti ada yang ditambal, berarti kan ada sudah modalnya sudah. Nah itulah. Nah jadi yakin bahwasanya nanti syafaat para nabi ada. Kemudian maka syafaat segala ulama. Nah, ulama juga kita memberi syafaat. Nah jadi para ulama itu diberikan oleh Allah keistimewaan diantaranya dia bisa memberi syafaat. Jadi para ulama pun juga bisa memberi syafaat. Nah itulah kita untungnya beisi guru itu kan, beisi guru itu untungnya ya sekalipun kita amal ibadah kita kayak pas-pasan, tapi kita parah dekat dengan ulama. Nah inilah yang akan memberikan pertolongan kayak ini. Nah jadi itu untungnya tenang. Apalagi gurunya adalah anak cucu baginda Rasul, sudah barang tentu mereka akan memperhatikan muridnya, akan memperhatikan orang-orang yang dekat dengan dia, sebagaimana hadis baginda Rasul, anta ma'aman ahbabta. Ada kan dia ada tuh, ikam nanti beserta orang yang dicintai. Nah, jadi model cinta ini itu bukan ibaratnya kebetulan kada. Jadi cinta itu bukan kebetulan, itu memang dipilih oleh Allah. Kita ingat loh cerita Ashabul Kahfi loh, anjing najis mughalladjah. Akan tetapi tatkala Ashabul Kahfi masuk surga pun anjing dimasukkan juga. Padahal anjing, jadi di antara binatang yang masuk surga adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Anjing nih, tapi dia mengikuti orang-orang saleh pun juga dia akan mendapatkan keberuntungan. Ini anjing nih, sembahyang ada bisanya lo, kan bisa sembahyang anjing lo masuk surganya. Kenapa? Lantaran mengikuti orang saleh. Nah jadi cinta itu memang anugerah. Kada bisa itu kalau kada dipilih oleh Allah. Jadi ya bahasa kitanya tuh sekalipun betatai kepala sama sabental dengan kadang-kadang kan berbeda loh, karena memang itu anugerah. Nah jadi bahkan kita sudah tahu nah kayak itu, santai kita melihat keadaan orang ada apa ya,
memang dipilih oleh Allah sudah kayak itu apa ya? Aman kita sudah tahu kayak itu tuh. Oh, bahwasanya kecintaan itu adalah anugerah. Ada nang kada misalnya, oh memang itu kata, memang itu dipilih. Nang ngaran dipilih ini pasti ya sudah loh. Nang diinginkan oleh orang yang memilih loh. Nah jadi tatkala kita mengetahui bahwasanya kecintaan itu pemberian dari Allah, ada di antaranya orang kada sama atau kada mewarisi rasa cinta itu, maka kita tenang aja deh. Kada kenapaan ikam ada apa itu lagi lah. Sudah kita mengatakan, artinya kita sudah menyadari bahwasanya kecintaan itu bahagian anugerah. Jadi umpamanya kita sudah melihat orang yang seperti ini, cukup aja, ada usaha deh. Ya, ibaratnya kita dakwah tuh kita tetap dakwah membawa tapi kadang apa ikam itu bertambah menambahi masalah menambahi masalah sekalipun batatai kapala apalagi belat rumah begini. Artinya orang mengikuti orang cinta ya, orang kada apa ya kada boleh sarik. Kenapa? Karena itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi cinta kepada orang soleh itu anugerah dari Allah. Itu ada sebarangan yang kayak itu. Nah contohnya tadi orang yang cinta kepada orang yang soleh bisa menghantarkan masuk ke dalam surga, yaitu adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Nah ini anjing aja masuk surga karena mengikuti orang salih, apalagi seorang manusia yang mengetahui antara baik dan buruk, yang bisa mengetahui, yang bisa melaksanakan kebaikan, kemudian dia mengikuti orang salih, insya Allah dia akan beserta orang salih tersebut. Dan yang demikian itu di sini dikatakan yakin, yakin pasti itu terjadi syafaatnya orang alim. Itu bagian daripada keimanan dihabarkan oleh baginda Rasul. Orang salih, para ulama pun juga diberikan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kemudian maka syafaat segala syuhada, para mati syahid itu pun juga bisa memberikan syafaat. Kemudian maka syafaat sekalian mukmin, orang mukmin juga bisa memberikan syafaat sesuai bahasa kita kan, sesuai kekuatannya, seberapa mana kuatnya, seitulah bisa memberi syafaat seekor orang seekor, bisa memberi syafaat berdua misalnya, sesuai pangkat derajat yang diberikan kepada seorang mukmin tadi untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Sekira-kira kemegahan dan derajat. Jadi sesuai pangkatnya masing-masing, seberapa kedekatannya lawan Allah, kedekatannya dengan orang-orang saleh, kedekatannya kepada baginda Rasul, derajatnya seapa tingginya kayak kita juga itu. Misalnya nang bisa membantu orang itu kan orang berduit tuh. Nah, nang kayak apa orang berduitnya, saya itu duitnya kalau membantu. Memberi duit misalnya 10.000 ya memberi uang ribuannya loh. Tapi mau orang berduit miliaran, nah ini bisa memberi uang 100 juta loh, bisa loh. Kenapa? Karena ini banyak isi duitnya. Begitulah pangkatnya tinggi di sisi Allah, maka banyak duitnya bisa membantu atau memberikan bantuan atau syafaat kepada orang lain. Sekira-kira kemegahan dan derajat mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nang kaya apa, seberapa tinggi derajatnya di sisi Allah, maka saya itu juga ini kayaknya banyaknya bisa memberikan pertolongan atau syafaat kepada orang lain. Dan barang siapa tinggal daripada mukmin itu di dalam neraka,
yang dihabarkan oleh Nabi, dan barang siapa tinggal daripada mukmin itu di dalam neraka padahal tiada baginya yang mensyafaati. Nah, syafaatnya habisan dari bagusnya tuh. Kada lagi anak yang memberikan syafaat, tetapi ada lagi mukmin tak tinggal di dalam neraka itu. Nah, niscaya dikeluarkan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan anugerahnya. Bahasa kitanya ini kurang lebih kayak itulah. Kalau umpamanya ada visi keluarga kah, murid kah, tetangga kah, misalnya pas waktu itu dibuat uang ke satu tahanan. Nah, masing-masing yang punya pangkat derajat tadi mengandalkan memberikan, ada keluarga di sana berdua, aku ambil Jessica, ada keluarga situ berempat, ambil. Jadi masing-masing mengambil keluarga, misalnya kalau ibaratnya kita keluarga masing-masing, kalau seumpamanya seorang guru, masing-masing guru mengambil muridnya yang tahan di situ sudah habis sudah. Nang ketinggiannya ada lagi keluarga kaitin lagi kadang lagi habisan dah kadang dia nuang lagi. Nah, pada ketika itu akan tetapi ini masih ada iman lagi. Nah, Allah yang memberikan anugerah lawan orang itu untuk mengeluarkan. Jadi terakhir kaina sudah habis dah kisahnya, ceritanya, riwayatnya, habarnya nanti di dalam neraka orang mukmin tadi diberikan syafaat oleh apakah baginda Rasul, apakah para nabi-nabi, apakah para ulama, apakah para syuhada, apakah orang-orang mukmin. Habis sudah tuh, keluarganya masing-masing sudah keluaran dah, masing-masing kayak kita juga kabarnya ada itu dia. Misalnya di sana tuh tatahan keluarga siapa situ, yuk ambilin. Nah, ini nang punya kekuatan ini lalu ambilin masing-masing. Habis. Nah, ini untungnya berisi ada ikatan lawan orang-orang soleh. Kena dicari sidik. Maka semalamnya ada rajin itu ada nih angkat ide, cari isidin tuh, dicari isidin orangnya tuh. Kayak kita juga loh, nih di sini kan ide orangnya, jadi kemana orangnya nih? Sementara tempatnya dua aja. Mau kali di sini misalnya di sebelah, mau kali di sini berarti di sebelah loh. Nah, nang apakah itu guru, apakah itu saudara, apakah itu ulama, sidin mencari ikina ke sana, dicari sidin ke sebelah sana. Memang dui hirang benar ulanya, benar. Tapi nangarannya ada hubungan, kata salah angkatnya, kata salah lah. Mau kita di dunia ini bisa tersalah loh. Aku kira tadi si Anu tanya lain, nah tuh di sana tuh kada mau tersalah bang, karena ada ikatannya kena. Nah nang itu kita nang panjang membantu bisa mengeluarkan. Nah, jadi para nabi-nabi memberikan syafaat, ulama memberikan syafaat, memberikan bantuan, orang-orang soleh bisa memberikan bantuan tatkala seseorang mukmin masih berada di dalam api neraka. Nah, tatkala syafaatnya sudah habis misalnya, kita ulangi, Allah memberikan anugerah kepada orang yang mukmin tadi untuk dikeluarkan daripada api neraka. Nah, jadi Allah, bahasa kita ini terakhir anugerah Allah yang turun untuk mengangkat orang-orang mukmin yang ada di dalam api neraka. Jadi nang diisi keluarga tadi dulu. Jadi mau kada diisi lalu-lalu, diisi guru kada ada, cinta lawan orang soleh kada ada. Misalnya tuh hanya ada surah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai mati. Hanya ditakuni orang di mana dia dapatnya itu kawin narenjer, untung kawin. Kalau ada kawin tinggal bulan 7 sadang manusia kayak lo. Untung dicari orang, untung ada dia kayaknya kada kawin semalam, kan orang kawin asyhadu illallah. Nah, kalinya dapatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tuh sekali ditakuni asli kawin aja semalam. Yang kada nyentuh asli
Kadang angkatan lagi. Nah orang yang seperti ini adalah anugerah dari Allah, akan mengangkat orang itu lepas daripada siksa api neraka. Maka tiada kekal mukmin itu di dalam api neraka, dan jikalau ada iman di dalam hatinya, di dalam hati seseorang itu satu jarah, yakni satu semut yang kecil sekalipun, niscaya dikeluarkan daripada api neraka, maka masuklah ia ke dalam surga. Yang tadi dipanggil saat dia sebelah halal samut saja, nyamuk saja itu jadi imannya, ya tadi bang sekali dicari di mana dapatnya iman nang ini nasa halal nyamuk nih, halalnya kawin aja tuh, sembahyang puasa sudahnya, ada mau lampah dia uyuh dia, yang lainnya tuh sudahnya, maksiatnya pak iyanya deh. Tapi ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini masih ada lagi sampainya mati. Nah, inya pasti akan keluar daripada siksa api neraka. Tetapi ini dengan anugerah Allah. Nanti ambil doa lagi patuh lawan orang, kadang sayang lawan orang, kadang apa-apa lalu itu timbang dah. Bilang nang berpaksaan benar kawinnya tuh, berpaksaan benar tuh kalau di apa lalu itu bang dah habis segitu sudah selesainya, dalam tahu lagi sembahyang kada tahu, puasa kada tahu misalnya. Tapi ini jangan, misalnya itu misalnya lah, jangan dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban. Oh ini aja masuk surga juga, imannya beriman, masa imannya dicabut. Nah ini kan ini nang dirahasiakan itu, makanya kata guru kita, kata Habib, wali-walinya Allah itu banyak munajatnya untuk husnul khatimah, karena husnul khatimah itu dirahasiakan, kada tahu itu nah dirahasiakan. Makanya wali-wali itu selama hidupnya senantiasa mengharap husnul khatimah, seperti kan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Allah biha itu kan wali besar itu tuh, masih lagi khawatir dalam kematian. Jadi tatkala imannya seseorang itu masih ada, maka dia akan dikeluarkan dengan anugerah Allah. Jam 7:07. Kayaknya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit majelis taklim kita ini menambah ilmu pengetahuan kepada kita, sehingga keyakinan kita tambah kuat. Di antaranya keyakinan kita apa yang dihabarkan oleh baginda Rasul memang bujur adanya, sehingga kita tatkala sudah mengetahui, kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah, yaitu melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang, sehingga kita bisa meraih untuk kehidupan di dunia dan akhirat dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang perlu sampaikan, atas perhatian ucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.